Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, dilimpahkannya rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan umur yang panjang ini kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Dan tak lupa kita selalu berniat, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat beserta salam marilah kita baca dan sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum bid daraini amin. As-saminu min asma'illahil husna. Yang kedelapan daripada nama-nama Asmaul Husna, Al-Muhaiminu, yaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin itu kata Imam Ghazali, ar-raqibu ala kulli syai' wal hafidhu li kulli syai' wal khadi'u li sultanihi kullu syai'. Arti al-muhaimin itu adalah ar-raqibu. Pemahaman yang pertama, ar-raqibu ala kulli syai'. Allah lah yang mengintai-ngintai. Allah lah yang selalu mengawasi kita. Segala sesuatu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu ala annallaha ya'lamu wa yaqumu ala kulli syai' zahiran wa batinan. Kalau Allah taala yang bernama Al-Muhaimin itu maknanya adalah mengawasi segala sesuatu, itu pertanda bahwasanya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang secara zahir maupun yang secara batin, secara yang terlihat ataupun yang secara tersembunyi yang ada di dalam hati kita. Itu yang pertama, arti al-muhaimin. Yang kedua, wal hafidhu li kulli syai'. Bukan sekedar Allah mengawasi segala ciptaannya, namun Allah pun memelihara terhadap ciptaannya. Ala annahu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan arti al-hafizu, Allah yang maha memelihara. Ya dulu annahu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bahwasanya Allah selamanya tidak akan meninggalkan baik perkara yang kecil daripada dosa dan pahala, wala kabiratan, baik besar itu dosa ataupun pahala, illa ahsoha, terkecuali Allah akan selalu menyimpannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, makna al-muhaimin itu wal khadi'u li sultanihi kullu syai', tunduk setiap sesuatu itu bagi kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Imam Ghazali, ar-raqibu ala kulli syai'. Allah yang bersifat al-muhaimin itu adalah Allah yang selalu mengawasi segala sesuatu apapun yang diciptakannya.
diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang diawasi oleh Allah, pertanda Allah taala itu mengetahui atas segala sesuatu, baik yang secara zahir, secara nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, lalu di zaman sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Umar, anaknya daripada Sayyidina Umar, suatu ketika membawa makanan, jalan-jalan keluar daripada kota Madinah, membawa teman-teman banyak di saat hari panas yang begitu luar panas, sangat panasnya. Jalan-jalan bawa air minum, bawa makanan. Lalu karena kepanasan mencari tempat bernaung di bawah pohon. Nah, pada waktu itu, di waktu beliau ini Abdullah bin Umar membuka makanan dan minuman untuk makan teman-teman beliau, beliau melihat satu orang penggembala kambing yang asik dengan gembala kambingnya di saat panas yang begitu panas tengah hari. Ini penggembala kambing ini tidak menghiraukan panasnya, tetap menggembala kambing. Jadi dipanggil oleh Abdullah bin Umar, wahai penggembala kambing, yuk kita makan sama-sama. Minuman ada, sudah di sini, makanan ada. Ana soim, kata penggembala kambing tadi. Di musim yang panas, begitu panas, ternyata penggembala kambing tadi itu berpuasa. Sudah, batalkan aja puasa, kata Abdullah bin Umar. Itu kami beli kambing tadi, sembelih, kita makan sama-sama. Lah, lalu bagaimana saya laporan dengan bos ini nanti, bos yang punya kambing ini bagaimana? Ceritakan ya bahwasanya kambing sampean dimakan serigala, habis cerita. Kata Abdullah bin Umar, ya mungkin kalau saya lapor sama bos, mungkin bos percaya karena saya bertahun-tahun mengembala kambing beliau. Tapi dengan bagaimana dengan Allah yang maha mengetahui, yang maha mengawasi, apakah saya bisa berdusta nanti di hari kiamat? Abdullah bin Umar mendengar keimanan seorang penggembala kambing ini yang berpuasa tengah hari, menangis Sayyidina Umar, mendapatkan sentuhan kalbu yang luar biasa sehingga meneteskan air mata yang luar biasa. Jadi keimanan seseorang sahabat di zaman Rasulullah SAW inilah yang menjadi yang menjadi pelajaran bagi diri kita, bahwasanya keyakinan kita bahwasanya Allah yang maha mengawasi itu akan yatawalladu, akan melahirkan fi sidqi qalbihi, akan melahirkan rasa jujur nanti yang ada di dalam hati kita. Itu yang akan tertanam. Lalu bagaimana dengan diri kita inilah, karena ini ada kaitannya dengan masalah tauhid. Kita kembalikan lagi pada pelajaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, yalah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka Allah pun meminjamkan Maha melihatnya itu supaya kita mengetahui Allah taala itu melihat. Kita tidak mungkin mengetahui sesuatu lah tanpa dipinjami Allah. Allah meminjamkan sifat melihatnya, bukan zatnya, meminjamkan sifatnya itu kepada roh kita. Yalah, kita ada roh lah, ada roh di dalam tubuh kita. Nah, segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu dipinjamkan Allah Ta'ala kepada roh-roh kita. Roh kita bisa melihat, bisa mendengar. Cuma cara mendengar, cara melihat dan lain sebagainya, cara berkalam sebagainya itu tidak nampak tanpa adanya jasad. Nah, oleh karena kita ini jarang terpandang ke dalam batin, nah jarang sekali kita terpandang ke dalam, maka kita selalu tertipu daya oleh sesuatu yang zahir. Kita selalu menyandarkan bahwasanya aku yang melihat. Tidak kita kembalikan penglihatan ini pinjaman Allah. Bagaimana supaya pinjaman Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan di roh kita bisa pergunakan sehingga kita merasa seperti diawasi oleh Allah. Selalulah kita berhakikat, ini pandangan roh, ini pendengaran roh, itu hakikatnya yang kita pakai. Sehingga di mana apa jua pun kita berjalan, kita sudah tahu Allah Ta'ala meminjamkan lah,
menciptakan penglihatan kepada roh kita. Nampaknya penggunaan roh kita ini melihat, diciptakanlah yang namanya jasad. Lalu jelas melihat tadi. Nah, supaya penglihatan kita ini yang membuat kita merasa diawasi oleh Allah, maka yang selalu kita kenang, kita zikirkan di dalam hati kita bahwasanya inilah pandangan roh, inilah pendengaran roh. Jadi kemana jua pun kita ingin melakukan sesuatu, ingin tidak jujur, roh tadi yang akan menegur kita. Allah melalui perantara roh kita akan menegur kita. Seakan-akan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita kembalikan kepada perkara tauhid inilah. Nah, orang-orang dahulu inilah. Nah, ini saya pernah diijazahkan. Kalau mentasmiyahi anak, nah, sebelum kita memberi nama anak itu, kita bacakan yang pertama al-barru 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 7 kali. Pegang kepalanya. Al-barru 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 sampai 7 kali. Kemudian ar-raqibu 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 7 kali. Kemudian asyahidu 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 7 kali. Itu apa manfaatnya? Supaya anak ini nantinya bila sudah dia mulai beranjak remaja ataupun dewasa, nanti kehidupannya itu akan merasa seperti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat jujur tertanam di dalam dirinya. Seperti contoh yang dicontohkan oleh sahabat di zaman Abdullah bin Umar tadi. Nah, ini bisa jadi amalan kita. Jadi setelah selesai sholat subuh, kita baca 7 kali 7 kali 7 kali al-barru al-barru al-barru. Arti al-barru itu maha penderma kebaikan. Segala yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita itu kebaikan semua. Kita disakitkan Allah, itu kebaikan untuk menghapus dosa kita. Kita diberi kenikmatan supaya kita bersyukur. Selalu tujuannya kepada kebaikan. Itulah sifat al-barru. Nah, itu yang kita baca al-barru 7 kali selesai sholat subuh. Disambung lagi ar-raqibu, Allah yang maha mengawasi. Kemudian asyahidu, Allah yang maha menyaksikan. Jadi sambil membaca sambil diterjemahkan. Karena tujuan daripada zikir, fadzakir in nafa'atil dzikra. Berzikirlah, ingatlah, sesungguhnya zikir itu akan memberikan manfaat kepada hati. Nah, jadi hati kita ini yang selalu menegur. Ingat Allah mengawasi. Ingat bahwasanya Allah yang maha mendermawakan kebaikan kepada kamu. Jangan disalahkan. Lalu seakan-akan diri kita ini selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-muhaimin tadi, bahwasanya Allah ar-raqibu, mengawasi segala sesuatu. Apa juga pun yang diciptakannya akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna al-muhaimin itu adalah wal hafidzu likulli syai'. Allah bukan sekedar mengawasi, namun Allah Ta'ala maha memelihara. Bukti Allah Subhanahu wa ta'ala maha memelihara, dan ini mungkin kebanyakan kita tidak terlalu memperhatikan, sehingga tidak ada rasa syukur di dalam segala keadaan. Contoh, tidur bagaimana jua pun seseorang tidur kecapean lah, lalu ngorok, terbuka mulut lah. Adakah pernah Allah Subhanahu wa ta'ala lalai daripada memelihara kita? Tidak pernah satu makhluk jua pun yang akan masuk ke dalam mulut kita untuk membinasakan kita. Coba kalau kita bangun sering dah dimasuki nyamuk, menguap nih lah, wah, tuh masuk nyamuk. Padahal sebentar aja tuh menguap, wah, dimasuki nyamuk, tuh lalat dia masuk. Nah, Allah mengawasi di saat kita tidur, di saat roh kita melakukan perjalanan kepada Allah, Allah masih memelihara jasad kita. Buktinya di mana? Tidak ada seorang juga pun di saat tidur itu dimasuki binatang yang akan memudaratkan dirinya. Coba, maha mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita tidak pernah dimasuki semut di saat kita tidur. Cuma di saat bangun bisa dimasukinya.
Kenapa? Karena kamu bangun bisa aja memelihara sendiri. Tapi di saat kita tidur, Allah Subhanahu wa taala masih memelihara kita. Buktinya di mana? Jelas. Di saat seseorang itu masih hidup, inilah Allah taala pelihara. Coba. Di saat seseorang itu meninggal dunia, terkadang, bukan terkadang, bahkan sering, terkadang semut mulai masuk ke sini, ke hidung sini, ke telinga sini. Tapi apa? Tetap dijaga Allah. Cuma sekedar keliling-keliling saja. Seandainya rumah itu penuh semut yang berwarna merah, semut api, semut apa juga pun lah, tetap akan dipeliharakan Allah Subhanahu wa taala jasad kita sekalipun kita sudah meninggal dunia. Coba luar biasanya Allah taala. Bukan sekedar mengawasi, tapi Allah taala memelihara jasad kita daripada sesuatu yang memudaratkan kepada diri kita. Contoh yang sangat mudah lagi. Ini mungkin contohnya ini sudah sering kita sebutkan di pengajian kita sama-sama di sini. Allah Maha memelihara. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Segala sesuatu, in kullu nafsin, segala jiwa, segala diri seseorang, 'alaiha hafiz. Terhadap diri seseorang itu hafiz, ada yang memelihara. Contoh, kuku kita nih, seminggu sekali kita potong lah. Berapa perkiraan tuh panjangnya, lebarnya? Sekitar 2 cm misalnya kita potong setiap minggu, setiap hari Jumat kita potong 2 cm 2 cm. Kalau sudah 10 minggu berarti 20 cm. Sekitar sini 20 cm. Lah 20 minggu. Kalau kita gabung. Tapi selama kita 20 minggu tidak kita potong, tidak mungkin panjangnya segini, ya kah? Seharusnya panjangnya 20 cm. Orang yang memotong dan tidak memotong seharusnya sama ukuran panjang kukunya. Tapi ternyata apa? Sampai misalnya 1 tahun lah memanjangkan kuku, paling panjang kukunya sekitar 4 cm aja, atau 5 cm. Itu 1 tahun. Coba kalau kita potong terus setiap minggu inilah potong, susun panjangnya lebih daripada 20 cm, mungkin 30 cm dalam 1 tahun. Ternyata apa dibalik di sana? Semakin kita tidak perhatikan kuku kita, semakin dipeliharakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kebaikan di kuku kita. Yalah. Nah, itu yang mudah aja, yang secara akal kita adalah akal kita. Rambut begitu pula. Sebulan sekali kita potong sekitar 5 cm. Kalau 5 bulan berarti 10. 5 cm kali 10 berarti 50 cm. Setengah meter. Nah, sekarang kita 5 bulan saja adalah tidak kita potong sampai ndak 10 ndak sampai. Kita yang merasa diri kita bisa memelihara rambut kita, ternyata sampai 1 tahun pun tidak akan sampai kepada ukuran potongan-potongan rambut yang akan kita susun. Sebulan 5 cm kita kurangi, kali 10 bulan berarti 50 cm. 500 cm kah? 4 cm, setengah meter. Nah, 10 bulan tidak kita potong rambut kita, ada enggak kira-kira setengah meter? Enggak ada. Itu tanda Allah Ta'ala memelihara. Selama masih sesuatu itu berada di tubuh kita, selama itu pula Allah Ta'ala akan memelihara, baik kita di saat bangun ataupun di saat tidur. Itu luar biasa. Makanya amalan kita sebelum membaca tasbih, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita ini banyak bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, supaya mengingat Engkau, wa syukrika, dan mensyukuri Engkau, wa husni ibadatik, dan berbuat baik terhadap hamba-hamba sampian. Dibaca 3 kali selesai,
sholat. Terserah aja mau susunannya di mana, yang penting dibaca. Itu ajaran Rasulullah SAW kepada para sahabat dahulu. Cuma mereka paham maknanya, kalau kita tahu baca aja. Allahumma a'inni, ya Allah beri pertolongan hamba, ala dzikrika, supaya selalu mengingat engkau, wa syukrika, mensyukuri engkau, wa husni ibadatik, dan berbuat baik terhadap hamba-hamba sampian. Kita minta pertolongan sama Allah ialah supaya mengingat Allah, supaya bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, supaya bisa berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Hafizu, Allah yang maha memelihara bagi segala sesuatu yang diciptakannya. Yang ketiga, wal khadi'u li sultanihi kullu syai', dan tunduklah segala sesuatu bagi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu ini tunduk di kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau sudah kita mengetahui bahwasanya Allah yang bersifat Al-Muhaimin, yang maha mengawasi, bukan sekedar mengawasi, namun Allah Ta'ala pun memelihara. Bukan sekedar memelihara, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dengan kekuasaannya tunduklah segala sesuatu bagi kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di semesta sekalian alam. Al-mu'minu bismillahi al-muhaimin, orang yang beriman kepada sifat Allah, nama Allah Al-Muhaimin. Yang pertama, ayyuraqiballaha fi kulli ahyani, bahwasanya dia itu merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala keadaannya. Jadi kalau kita merasa diawasi Allah, kita tidak khawatir inilah akan sesuatu yang memudaratkan kepada kita. Tidak khawatir, tidak berprasangka sesuatu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin itu wa yatawalladu min dzalikal haya wa ta'addub ma'allahi ta'ala. Orang itu, kata Imam Ghazali, akan lahirlah daripada keyakinan Allah Ta'ala itu maha mengawasi, maka timbullah sifat al-haya'u, bersifat merasa malu, wa ta'addub, dan beradab. Jadi ada manusia, inilah ada manusia apabila sekedar menuntut ilmu tauhid dan fikih saja, tidak belajar tasawuf, itu timbul tingkah lakunya itu tidak beradab. Tidak beradab. Tauhid, pelajaran tauhid itu batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikih itu pembungkus daripada syariat Rasulullah, dan tasawuf adalah amalan daripada pekerjaan zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adab, inilah adab. Contoh adab inilah. Abdullah ibnu Mas'ud itu dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang pertama, kebaikan akhir zaman itu masih kejahatan di zaman sahabat. Kebaikan akhir zaman, umat akhir zaman, kata Abdullah ibn Mas'ud, itu masih nilaiannya buruk di zaman para sahabat. Di zaman para sahabat, Rasulullah SAW dan para sahabat apabila melihat suatu kemungkaran, tegur langsung, tidak berpikir panjang. Kenapa? Karena dengan teguran demikian, seorang sahabat yang